Halo semuanya, kenalin nama aku Zulfan Faras Muhammad dengan NIM C24012312393. Nah, pada kali ini aku mau ngejelasin tentang praktikum biologi perikanan pada hari ini. Nah, materinya itu tentang fekunditas, di mana pada praktikum hari ini tadi kita itu menghitung atau menganalisis diameter telur pada ikan. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang apa aja sih yang pada praktikum hari ini kita lakuinnya apa aja. Nah, tadi di awal itu kita diawali dengan kuis dan dilanjut dengan materi. Nah, materinya itu berisi tentang prosedur atau cara kerja dalam melakukan analisis fekunditas menghitung diameter telur ini. Nah, prosedurnya itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu tentunya kita akan dapat satu gonat, yang mana gonat yang sudah diawetkan itu kita bagi jadi tiga bagian, yaitu anterior, middle, sama posterior. Nah, kebetulan aku dapatnya itu yang bagian middle. Nah, setelah itu diapain sih? Nah, setelah kita dapat bagian-bagian dari gonat itu, nah gonatnya itu kita burai menjadi kecil-kecil sampai kelihatan telur-telur di dalam gonat itu. Nah, selanjutnya itu nanti kita bakal buat burainya itu memakai aquades ya. Nah, setelah kita burai nantinya kita bakal mipet secukupnya hasil dari buraian telur ikan tadi ke atas kaca preparat. Nah, di kaca preparatnya itu kita bagi menjadi 3 bagian. Kenapa? Karena dalam satu bagian itu belum tentu hasil dari telur ikannya itu bagus. Jadi makanya kita membandingkan menjadi 3 bagian. Nah, selanjutnya pas kita udah mipet telur ikannya itu ke atas kaca preparat menjadi 3 bagian, selanjutnya kita tutup dengan kaca penutupnya. Jumlahnya ada 3, jadi total itu ada 3 kotak, 3 persegi gitu. Nah, untuk jumlah telurnya itu ada 75 telur. Nah, selanjutnya setelah kita sudah siap nih dengan kaca preparat yang sudah terisi telur ikan, selanjutnya kita langsung taruh aja di mikroskop. Nah, kita analisis itu dengan menggunakan mikroskop yang sudah ditera. Nah, pastikan untuk penggarisnya itu kelihatan dengan jelas. Nah, dengan itu kita bisa menghitung diameter masing-masing telur sebanyak 75 telur dengan lancar, dengan baik gitu. Nah, setelah kita mendapat hasil diameter telurnya itu, selanjutnya kita catat di sheet yang sudah diberikan dengan total karena ada 3 bagian, jadi itu total itu ada 225 yang harus kita hitung, dan tentunya kita itu bagi-bagi tim ya. Nah, tahap terakhir setelah kita melakukan analisis menghitung diameter telur sebanyak total itu ada 225 telur dari 3 bagian gonat, yaitu anterior, middle, dan posterior. Selanjutnya itu kita bersihkan kembali alat-alat yang sudah kita pakai, termasuk itu cawan petri, alat bedah yang sudah kita pakai untuk burai-burai tadi, dan alat-alat lainnya. Lalu mikroskopnya juga kita kembalikan ke tempatnya. Nah, setelah kita selesai praktikum, langkah terakhir itu yaitu kita pindahkan data-data yang sudah kita taruh nih di sheet yang sudah kita print tadi, kita pindahkan ke dalam sheet yang ada di laptop. Nah, setelah kita selesai masukin, kita teliti lagi, kita pastikan kalau misalkan angka-angka yang ada di dalam sheet laptop itu sudah benar semua, kita langsung saja kumpulkan di Google Classroom, dan untuk tugas sheetnya itu sudah selesai. Nah, sedikit review untuk praktikum hari ini. Tadi itu kita sudah belajar cara menghitung diameter telur melalui mikroskop. Nah, itu tuh seru banget, walaupun memang bikin mata kita lebih pusing karena kita harus bolak-balik untuk ngecek mikroskop, terus kita hitung, kita tulis, terus kita ngecek lagi mikroskop, dan kita ulang itu sebanyak 75 kali. Walaupun kita dibagi-bagi timnya, tapi itu tetap saja cukup melelahkan.
Tapi di balik itu semua itu seru banget, menambah pengalaman juga untuk kita semua, terutama cara untuk menghitung diameter telur, cara kita menghitung cara kita menggunakan mikroskop yang ada penggarisnya itu, lalu cara kita melakukan tera pada mikroskop dan lain sebagainya. Dan untuk rating praktikum fakultas ini adalah 4,5/5. Terima kasih yang sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.